Perang AS Israel lawan Iran belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Lalu sampai kapan perang akan berlangsung dan kira-kira siapa pihak yang punya posisi tawar untuk bisa mendamaikan mereka? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Sinergi Policies, Mbak Dina Prapta. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam. Mbak Dina, perang Amerika Serikat Israel menghadapi Iran belum juga surut nih, belum juga turun tensinya. Kira-kira siapa sebenarnya atau faktor apa yang bisa membuat deeskalasi? Pertama, dari pihak Iran tidak melihat ada niat baik ya dari Amerika Serikat. Kata-kata yang dilontarkan dari pihak Amerika Serikat masih provokatif sifatnya dan di sana hari ini sudah muncul satu statement dari pihak Iran bahwa mereka justru mengharapkan ada pasukan darat yang diturunkan oleh Amerika Serikat sehingga bisa sekaligus diserang habis oleh Iran untuk menunjukkan kekuatannya. Berarti dalam situasi seperti sekarang, suasananya masih sangat panas, mereka masih sangat saling ingin menguji, dan kita lihat juga pemberitaan yang ada itu sepertinya tidak semuanya dibuka ke publik. Misalnya tentang tingkat kerusakan yang terjadi di dalam Israel maupun juga yang terjadi di Iran. Itu tidak sepenuhnya kita tahu persis. Artinya memang kedua belah pihak betul-betul kali ini ingin menyelesaikannya lewat cara kekerasan. Itu sebabnya menurut saya kalau kita bicara soal timing mediasi itu kan ada prosedur dan juga ada tata keramanya ya. Pertama dari dua belah pihak harus tahu rencananya itu ke depan mau dibawa kemana. Kemudian yang kedua, timingnya juga mesti tepat. Memang kedua belah pihak sudah menginginkan exit strategy atau salah satu lah minimal menginginkan exit strategy. Nah itu yang belum ada pertandanya saat ini. Oke, Mbak Dina, ini kan sebelum perang ini kan Oman sempat menjadi fasilitator ya bagi kedua negara Iran dan juga Amerika Serikat. Apakah ada kemungkinan kalau tadi Mbak Dina bilang belum ada nih kayaknya nampaknya timing yang tepat karena keduanya masih saling berbalas begitu. Apakah ada kemungkinan ini ketika Oman yang siap menjadi mediator akan terbuka bagi Iran dan juga Amerika untuk bernegosiasi? Yang sudah menyiapkan diplomasi, kemudian juga menunjukkan sudah punya komunikasi, jalur komunikasi yang juga terhubung dengan situasi di lapangan, itu ada Oman, ada China, dan pihak Rusia juga sudah merasa punya komunikasi yang intens dengan pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah. Jadi menurut saya kondisinya di situ sudah dipantau dengan ketat oleh negara-negara tersebut. Jadi kalau dilihat dari segi ini ya kemauan, saya kira sebenarnya dari pihak Iran mungkin masih ada ruang untuk mereka mau bernegosiasi. Cuman pertanyaannya justru kita belum pernah bertanya pihak Amerika Serikat ini mau nggak diajak negosiasi. Jadi yang menjadi puzzle saya, pertanyaan saya di dalam hati itu justru ketika Indonesia misalnya mengusulkan berangkat ke sana, berangkat ke Teheran, itu sebenarnya komunikasi dengan Presiden Trump belum? Apa rencana Presiden Trump dan memang mau nggak dimediasi oleh Amerika Serikat, mau nggak dimediasi oleh Indonesia? Apalagi kalau berangkatnya bersama dengan Pakistan. Pakistan juga anggota dari BOP dan baru saja dia menandatangani perjanjian pertahanan dengan Saudi Arabia. Artinya ini sangat Amerika gitu loh, dipandang di mata Iran. Makanya saya nggak heran juga kalau dari pihak Iran kemudian menolak mentah-mentah ya untuk mediasi. Nah, oke, berarti artinya Mbak Dina sendiri melihat apakah ada kemungkinan faktor bahwa lihat dulu nih kira-kira siapa yang kemudian lelah begitu ya, karena kan pasti untuk perang seperti ini ada serangan drone, rudal begitu ya, ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga begitu, dan saya yakin juga mungkin kedua negara saat ini sama-sama rugi karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk ke sana. Apakah ini artinya tinggal menunggu kira-kira kuat-kuatan siapa nih, siapa yang paling lemah dan habis uang untuk perangnya ini? Kalau dilihat dari pengalaman di masa lalu, ada dua kejadian di mana Amerika Serikat sebenarnya mau dimediasi. Pertama itu tahun 1914 dalam kejadian di Meksiko, di mana Amerika Serikat di situ sebenarnya tidak terlalu ingin untuk terlibat dengan perang di Meksiko. Tapi karena ada doktrin Monroe yang waktu itu sudah dicanangkan di Amerika Serikat bahwa Amerika Selatan itu seluruhnya juga harus secara ideologis dikuasai oleh Amerika Serikat. Faktanya ternyata di lapangan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri dananya juga tidak memadai ya untuk menguasai sebagaimana yang mereka rencanakan di awal, sehingga
peranan dari 3 negara, waktu itu negara kawasan yang menjadi membentuk koalisi, Argentina, Brazil, dan Chile, itu disambut baik. Dengan catatan bahwa disampaikan ke publik yang dimediasi itu adalah si Meksikonya. Dan proses itu berjalan relatif cepat, sekitar 6 bulan, karena memang Amerika Serikat ternyata memang ingin keluar, dan di dalam negeri itu terjadi pergantian rezim sesuai harapan Amerika Serikat. Tapi kuncinya di situ adalah menjaga stabilitas, dan yang menjaga stabilitas tidak bisa satu negara, 3 negara di kawasan. Sementara kasus yang agak panjang itu yang Taliban. Waktu itu yang menjadi mediator zaman Trump jilid 1 itu adalah Qatar. Jadi Qatar menjadi mediator antara Taliban di Afghanistan dengan Donald Trump di Amerika Serikat. Dan itu terjadi lagi-lagi karena di dalam negeri Amerika Serikat ada momentum yang dibaca dengan cermat betul oleh Qatar. Waktu itu ada impeachment terhadap Donald Trump. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang saya lihat sebenarnya Amerika Serikat kita tinggal tunggu beberapa waktu lagi, tapi tetap groundwork harus dikerjakan ya. Qatar misalnya, Qatar itu dia menyediakan banyak hal, fasilitas track 1, track 2 untuk mendekati pihak Taliban. Bahkan Taliban kan dibukakan kantor di Doha. Jadi dari segi pendanaan, dari segi sumber daya manusia itu besar yang diinvestasikan Qatar. Mbak Dina, tapi kalau untuk sekarang kira-kira negara mana yang mungkin ya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak begitu ya, termasuk juga dengan Israel, 3 belah pihak begitu, yang mungkin realistis? Apakah Indonesia atau negara lain yang mungkin? Atau jangan-jangan PBB yang bisa? Kalau saya lihat sih saat ini mungkin yang cukup realistis itu adalah entah negara tetangga seperti Oman, kemudian Qatar kita nggak tahu ya, dia sudah ada komunikasi di dalam lagi lebih lanjut dengan pihak Iran atau tidak. Tapi kalau dilihat dengan begitu kerasnya Amerika Serikat sekarang, mungkin juga satu potensi yang bisa menenangkan itu justru ketika China dan Rusia bergerak lewat mekanisme entah Dewan Keamanan PBB atau mereka membangun satu koalisi di kawasan di sana, sehingga suara-suara dari negara Teluk yang selama ini belum pernah kita dengar itu justru bisa disuarakan oleh mereka. Nah itu menarik kalau terjadi seperti itu. Oke, Mbak Dina, juga ada pengamat yang mengatakan bahwa jika Indonesia ingin mengambil peran, lebih baik mendekatkan kepada negara-negara yang tidak berkonflik, artinya di luar dari 3 negara tersebut begitu. Mungkin saja ke China dan juga Rusia. Apakah mungkin yang paling possible untuk dilakukan Indonesia untuk mendamaikan perang ini? Apakah benar dengan mendekati China dan juga Rusia? Kalau saya melihatnya, kita sebagai negara middle power itu justru harusnya punya koalisi kerjasama dengan negara-negara sesama middle power. Kalau kita main sama Rusia sama China dalam konteks ini kita out of league ya, karena liganya beda gitu, dan mereka juga pasti punya agenda sendiri di kawasan karena di kawasan Timur Tengah. Dan cara mereka memandang konflik juga akan berbeda di kita. Saya sih merasa misalnya kenapa tidak dicoba dengan sesama negara yang menjadi anggota BRICS yang lain. Kemudian juga kita bisa lihat negara ASEAN yang lain, yang juga sama-sama merasa punya kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga energi, kemudian mobilitas manusia. Jadi kita bisa lihat dari sudut yang lain, karena kita sendiri nggak punya irisan langsung ya dengan Iran. Nah kalau gitu Mbak Dina, singkat saja, kalau Trump bilang kan tidak ada batas waktu perang dengan Iran, meskipun sempat dikatakan ini bisa lebih lama dari 4-5 minggu. Lalu pertanyaannya, seberapa besar Iran ini bisa bertahan? Saya kira Iran sudah mempertimbangkan segala hal. Kalau dilihat dari kampanye mereka baik di level pemerintahan maupun di masyarakat, mereka sangat percaya diri bahwa mereka bisa menghadapi Israel maupun Amerika Serikat. Dan di sini kuncinya justru mereka menghantam negara-negara di sekitarnya atau si Israel. Dan yang menarik kita saksikan adalah justru negara-negara Teluk ini tidak berani langsung menyerang balik ke Iran karena mereka juga menjaga stabilitas. Jadi inilah titik lemah yang sepertinya juga dibaca oleh Iran, sehingga mereka masih percaya diri. Oke, masih percaya diri, dan nampaknya juga perlu timing dan negara yang tepat ya untuk diterima semua negara, Iran, Amerika, dan juga Israel, untuk bisa mudah-mudahan bernegosiasi dan perang tidak akan berlangsung lama, 4-5 minggu bahkan lebih. Terima kasih untuk ulasannya Mbak Dina Prapto, selamat malam. Terima kasih.